Cara setting bot trading future di kripto. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara setting bot trading di Gridspot. Nah, karena kemarin kita contohinnya pakai $1000, tapi ternyata di grup banyak yang request pakai modal minimal. Jadi modal kecil aja buat nyontohinnya. Karena memang kalau di Gridspot, kalau modal kita kecil ya otomatis profitnya kecil. Makanya saya contohkan dengan $1000. Oke, tapi nggak apa-apa. Untuk kamu yang mau modal minim, itu di bot trading yang spot juga bisa. Tapi ya jaraknya jadi jauh-jauh, kemudian gridnya lebih sedikit, dan juga take profitnya lebih jarang, ya profitnya juga lebih kecil gitu. Oke, terus kemudian bagaimana kalau modal kecil itu biar berasa profitnya lumayan gitu ya. Nah, di sini kalian bisa coba yang future. Tapi ingat, untuk future ini berbeda dengan yang spot. Spot ini adalah transaksi real, kamu beli koinnya, jadi koin kamu tidak akan habis, dana kamu juga tidak akan habis. Kemudian kalau future ini adalah pakai jaminan atau margin, sehingga di sini dana kamu memang terasa besar karena kamu menggunakan leverage. Oke, kita langsung masuk aja ke grid future-nya. Di sini kita akan contohkan menggunakan Aster. Sebenarnya kamu bebas mau koin apapun bebas. Ini saya pakai Aster karena sudah ada contoh hasil jadinya nanti. Jadi apa yang membuat itu lebih beresiko? Ini dia yang membuat beresiko, yaitu leverage. Artinya, kalau kemarin kita butuh $1000, di sini misalnya kita gunakan $100 aja. Kemudian menggunakan leverage kali 10. Artinya modal kamu jadi sebanyak $1000 karena mempunyai nilai daya ungkit kali 10. Itulah yang menyebabkan beresiko dan kamu bisa kehilangan seluruh modalnya. Jadi kalau misalkan turun 90% aja gitu ya dari semua entry kamu, otomatis ya minusnya $100. Jadi $100 kamu ini akan habis semuanya karena tidak mampu menanggung minusnya. Oke, jadi ingat ya, untuk kamu yang future itu lebih baik uang yang digunakan adalah uang hasil profitnya, jangan seluruh modal kalian. Kalau misalnya kalian punya $2000, terus kerugian kamu maksimal bisa kamu tanggung gitu, atau resiko manajemennya itu hanya 5%. Artinya dari $2000 itu kamu bisa masukkan sebesar $100. Kemudian untuk yang future grid di atas ada tambahan nih, netral, long, atau short. Jadi kalau kamu yakin marketnya turun dengan analisa kamu sendiri, kamu gunakan yang short. Tapi kalau kamu melihat, oh ini marketnya kedepannya akan naik gitu analisanya, kamu gunakan yang long. Tapi kalau kamu untuk trading yang bener-bener luas banget dan modal besar, dan kamu pastikan ya marketnya di situ-situ aja gitu, nggak kemana-mana, kamu bisa gunakan netral. Karena kalau netral nanti di saat harganya naik semua, dia akan sell, dan di saat marketnya turun dia akan buy. Jadi di saat harga kembali ke tengah, dia akan take profit gitu. Kalau saya di sini lebih menggunakan prinsip yang sama dengan spot. Jadi saya anggap market itu satu arah, misalnya long only karena untuk jangka panjang. Oke, saya gunakan Aster karena saya lihat range-nya dia sempit ya. Jadi dari 0,5 sekian kurang lebih ke 0,8 paling tinggi. Oke, jadi contohnya di sini kamu bisa lihat nih contoh ya, kita buka dulu Asternya. Jadi di sini terlihat rendahnya di 0,58. Oke, kita lebarin lagi misalkan seminggu. Nah, terendah di 0,4. Kamu bisa menggunakan acuan ini 0,4 sampai tertingginya paling dekat ini kemarin 0,8. Oke, jadi itu bukan saran, itu cuman contoh gambaran analisa singkat doang ya. Jadi sebagai contoh melihat market, jangan kamu setting harganya asal-asalan, tapi kamu lakukan analisa dulu, prediksi, atau bahkan suatu saat bisa lebih rendah dari 0,4 itu juga bisa. Nggak ada yang mustahil ya di kripto ya. Ingat, oke. Jadi misalnya lower price-nya saya tulis 0,4 sebagai titik terendahnya. Kemudian upper price-nya tadi 0,8. Oke, jadi range-nya lebar banget ya. Dari harga sekarang artinya kita ada di tengah-tengah.
Tapi kalau saya pribadi, saya nggak menggunakan range tertingginya. Karena kalau misalkan marketnya nggak naik sejauh ini, kan sayang tuh. Aset kamu jadi ya udah kepake duluan ke range ke atas. Kalau saya lebih senangnya tarik range-nya ke bawah. Nah, ini selera pribadi ya. Jadi di sini saya lebih menyesuaikan aja. Mungkin saya buatnya lebih rapat ke 0,7 aja. Oke, kita lanjutkan ya. Ini hanya sekedar contoh, ingat ya. Untuk aritmetik terserah, mau yang stabil geometrik, jadi take profitnya misalkan 0,1 dolar, dia akan selalu 0,1. Terus kalau aritmetik, nah ini disesuaikan, jadi dia bisa lebih fleksibel, bisa lebih rapat atau lebih jauh. Jadi saya di sini contohkannya pakai aritmetik aja. Oke, gridnya, coba kita gunakan 50 dolar dulu. Kita lihat hasilnya. Nah ini jaraknya 0,8%. Jadi kalau kita lihat di Aster mungkin ya ini kena sehari 1-2 kali lah atau mungkin 4 kali. Jadi terlalu jauh. Ini disesuaikan ya untuk jaraknya ya. Terus untuk jumlah gridnya juga disesuaikan. Artinya yang 100 dolar modal kamu dikalikan 10 berarti modal kamu kan sekitar setara dengan 1000 dolar. 1000 dolar dibagi 50. Jadi artinya setiap entry kamu adalah bernilai 20 dolar atau sekarang sekitar 24 Aster karena kan nanti belinya Aster ya. Jadi ini adalah quantity ordernya. Setiap pembelian akan membeli 24 Aster. Oke, seperti biasa kalau saya untuk jangka panjang trailing up, jadi supaya nanti kalau dia naik ke 0,8 harganya, otomatis ini juga naik ke 0,5 gitu ya. Jadi kita gunakan trailing up. Tapi kalau menggunakan trailing up, di sini quantity ordernya itu jadi berkurang jadi 14 karena ya dia dibuat spare ya. Jadi dananya nggak langsung digunakan semua, dananya dibuat jaga-jaga kalau nanti harganya naik ke 0,8. Jadi ini saya limit aja naiknya di 0,8. Terus kalian saya buat take profitnya, biar nanti kalau harganya berdasarkan harga ya saya buatnya. Berdasarkan harga saya buatnya naik ke harga 0,8, maka dia akan melakukan take profit. Jadi range-nya saya lebarin ke 0,8 kalau harganya naik dan akan take profit di harga 0,8. Jadi walaupun naik terus ya udah otomatis botnya berhenti bekerja kan karena target harganya sudah tercapai, jadi botnya berhenti. Dan di sini perlu kamu lihat juga nih, lower leverage maksudnya kamu suruh turunin leverage-nya supaya tidak terkena likuidasi. Karena walaupun kamu buat di 0,4 atas itu, tapi dia akan terkena estimasi likuidasinya di 0,45. Jadi artinya belum semua entry kamu kena, terus harga turun ke 0,45, kamu akan terkena likuidasi yang membuat seluruh modal kamu ini habis gitu. Jadi ini memang beresiko banget yang future ya. Jadi saya nggak saranin untuk kamu yang mau belajar, lebih baik di spot dulu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah cross. Saya pribadi selalu menggunakan isolate. Jadi robot ini tidak akan mengganggu modal lainnya dan modal yang di dompet. Jadi sudah terisolasi di dalam satu bot saja. Di sini terlihat investment after leverage ya. Jadi 1000 dolar. Modal kamu cuma 100 dolar. Saran saya untuk kamu yang baru belajar leverage, bisa gunakan kali 2 aja atau gunakan kali 5 lah paling gede. Ya kali 3 aja udah cukup lumayan kok sebenarnya. Jadi nggak harus kali 10. Ini hanya sebagai contoh supaya saya gampang ya menghitungnya pembulatan 100 kali 10 jadi 1000. Intinya kayak gitu. Oke, jadi ini kalau sudah oke semua menurut kamu, tinggal diklik sini create long. Kemudian sudah ada yang saya coba ya. Ini dia Aster yang coba kita jalankan. Range-nya itu dari 0,45 sampai 0,65. Ingat, ini bukan saran, ini hanyalah percobaan. Jadi resiko masing-masing dan ini adalah resiko saya ya. Kalau misalkan kamu tertarik dengan video ini, mungkin nanti akan kita update setiap minggu. Ini kita start tanggal 11 dan sudah profit sekitar 2,5% dengan rumus yang tadi kita bahas. Untuk kamu yang pingin coba bot tradingnya, ini gratis ya. Jadi kamu tinggal daftar aja, siapin akunnya di deskripsi video. Nah, untuk kamu yang beruntung, kamu bisa dapat voucher seperti ini nih. Jadi 10 dolar untuk Grid Future Loss Protection. Kalau kamu nanti lossnya 10 dolar, otomatis ini akan disettle dan masuk ke dalam aset kamu menggantikan kerugiannya. Tapi kalau kamu profit, ya kamu nggak dapet gitu. Terus untuk kamu yang daftar, jangan lupa klaim di menu Hub Reward. Di sana ada trading fee yang bisa kamu klaim. Setidaknya itu ngebantu banget untuk memaksimalkan profit karena fee transaksinya sudah ditanggung oleh voucher tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.